Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, tidak berhenti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat-Nya lah, hanya dengan nikmat-Nya kita dapat melanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran tarikh. Sebentar kita jawab azan ya.
ilaha illallah. Kita lanjut. Semoga Allah ganti pahala kita, ganti semangat kita dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair untuk antunna yang tetap mengumpulkan tugasnya yang Ustazah berikan, yang tetap hadir di pelajaran Ustazah. Ustazah harap antunna semua mendapatkan ilmu yang berkah di pelajaran tarikh ini, bisa mengambil manfaat dari pelajaran tarikh ini. Alhamdulillah sudah kita jelaskan, sudah kita sama-sama belajar. Soal nomor 20 udah, soal nomor 21 udah. Sekarang kita masuk ke soal nomor 22. Ustazah ulang sedikit ya soal nomor 21-nya agar lebih ingat. Kaifa kana haluhu sallallahu alaihi wasallam wa man amana bihi ma'al musyrikin ba'dal jahri bid da'wah. Kaifa kana haluhu sallallahu alaihi wasallam wa man amana bihi ma'al musyrikina ba'dal jahri bid da'wah. Kaifa, bagaimana, kana haluhu, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hunya domir menuju ke Rasulullah. Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man amana bihi, dan bagaimana keadaan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, ma'al musyrikin ba'dal jahri bid da'wah, terhadap kaum musyrikin, terhadap kaum yang menentang Rasulullah, ba'dal jahri bid da'wah, setelah dakwah secara terang-terangan, setelah Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Seperti yang di soal sebelumnya, Rasulullah menaiki gunung kemudian berteriak kepada seluruh kaum Quraisy. Nah itu. Jawab Jim. Lamma jahara sallallahu alaihi wasallam bid da'wah balaghal musyrikun fi adhiyatih wa adhiyatil muslimin ma'ahu hatta udhina lahum fil hijrati ila an-najasi bil habasyah fahajara minhum nahu thamanina rajulan ba'duhum binafsihi wa ba'duhum bi ahlihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahar sallallahu alaihi wasallam bid-da'wah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan, balaghul musyrikun fi adhiyati, kaum musyrikin berlebih-lebihan dalam mengganggu beliau, mengganggu Rasulullah. Balaghul musyrikun fi adhiyatih, kaum musyrikin ini semakin berlebih-lebihan, semakin gak karuan gitu dalam mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adhiyatil muslimin ma'ahu hatta udhina lahum fil hijrah, dan juga bukan hanya mengganggu Rasulullah tetapi juga mengganggu kaum muslimin yang beriman kepada Rasulullah, hatta udhina lahum fil hijrah, sampai mereka hijrah ke ila an-najasi bil habasyah, ke Najasi. Karena kaum musyrikun itu berlebih-lebihan sekali dalam mengganggunya, jadi
Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin yang lainnya merasa udah nggak nyaman lagi tinggal di Mekah itu karena diganggu dengan gangguan yang dahsyat dari kaum musyrikin. Sampailah mereka di titik mereka udah nggak nyaman lagi, Rasulullah SAW bersama dengan orang-orang yang beriman dengannya, kaum muslimin, hijrah ke Najasyi. Fahajara minhum, maka hijrahlah mereka, maka pergilah mereka, nahwu samanina rajulan, kira-kira 80 pemuda, ba'duhum binafsihi wa ba'duhum bi ahlihi. Sebagian dari mereka seorang diri atau hanya dengan dirinya, itu binafsihi artinya hanya dengan dirinya atau seorang diri, wa ba'duhum bi ahlihi, dan sebagian dari mereka lagi bersama keluarganya. Ahlihi, keluarga. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 22. Soal nomor 22. Ayo kita baca soalnya sama-sama. Madza luqiya sallallahu alaihi wasallam huwa wa ahlu baitihi min musyriki Quraisyin. Ayo baca sama-sama. Madza luqiya sallallahu alaihi wasallam huwa wa ahli baitihi wa ahlu baitihi min musyriki Quraisyin. Jim, lam yazalil musyrikun mubalighina fi adhiyatihi hatta ajma'u ala qatlihi wa hatahu Allahu bi ammihi Abi Talib fajama'a ahlahu wa ashiratahu Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib wa ajma'u mu'minuhum wa kafiruhum ala himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqdimi anfusihim dunahu ghairu Abi Lahabin tabbat yadahu wa tabb. Ustazah bacakan sekali lagi. Lam yazalil musyrikuna mubalighina fi adhiyatihi hatta ajma'u ala qatlihi fahatahu Allahu bi'ammihi Abi Talibin fajama'a ahlahu wa ashiratahu Bani Hashimin wa Banil Muttalib fa'ajma'u mu'minuhum wa kafiruhum ala himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqdimi anfusihim dunahu ghairu Abi Lahabin tabbat yadahu wa tabb. Kita artikan. Madza luqiya sallallahu alaihi wasallam wa ahlu baitihi min musyriki Quraisyin. Apa yang dijumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya dari kaum musyrik Quraisy sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu tentang agama yang benar, agama Islam. Penduduk Mekah penduduk Mekah diisi oleh kaum Quraisy. Jadi di sini apa yang dijumpai, luqiyah ini artinya dijumpai. Maksudnya mungkin apa yang terjadi kepada Rasulullah dan keluarganya dari kaum Quraisy, dari kaum musyrik Quraisy. Lam yazalil musyrikun mubalighina fi adhiyatihi hatta ajma'u ala qatlihi. Masih saja, lam yazil artinya masih saja,
Al-musyrikun, kaum musyrik ini mubalighina fi adhiyatih. Apa tadi mubaligh? Tadi mubalighin apa artinya? Berlebih-lebihan. Lam yazil al-musyrikun mubalighina fi adhiyatih. Masih saja kaum musyrik ini berlebih-lebihan dalam mengganggu beliau. Hatta ajma'u ala qatlihi, sampai ada yang bersepakat untuk membunuh Rasulullah. Subhanallah, laknatullah alaih. Hatta ajma'u ala qatlihi, sampai mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah. Fahatahullahu bi'ammihi, maka Allah melindungi Rasulullah dengan perantara pamannya, yaitu Abu Talib. Fajama'a ahlahu wa ashiratahu bani Hashim wa bani Muttalib, maka berkumpullah seluruh kaum Bani Hashim dan Bani Muttalib. Fa'ajma'u mu'minuhum, dan di sana terkumpullah orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, wa kafiruhum, dan orang-orang kafir, ala himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkumpullah kaum mukmin itu dan kaum musyrikun itu di sekitar Nabi. Fataqdimi wa taqdimi anfusihim dunahu ghairu abi lahab. Wa taqdimi anfusihim dunahu ghairu abi lahab. Maka kaum mukmin ini menjadi tameng atas Rasulullah dengan diri mereka, anfusihim, dengan diri mereka, dunahu, kecuali Abi Lahabin, kecuali ghairu Abi Lahab, kecuali Abu Lahab. Maka Allah sebutkan Abu Lahab di dalam Al-Quran, tabbat yadahu wa tabb. Tabbat yadahu wa tabb. Jadi lam yazalil musyrikun mubalighin fi adhiyatih. Masih saja kaum musyrik ini berlebihan dalam mengganggu Rasulullah. Hatta ajma'u ala qatlihi, sampai ada pula yang mau bersepakat untuk membunuh Rasulullah. Fahatahullahu bi'ammihi Abi Talibin, maka Allah lindungi Rasulullah dari perantara pamannya Abu Talib. Fajama'a ahlahu wa ashiratahu bani Hashim wa bani al-Muttalib, maka berkumpullah kaum Bani Hashim dan Bani Muttalib. Fa'ajma'u mu'minuhum wa kafirhum ala himayatin Nabi, maka di situ berkumpullah kaum mukmin dan kaum musyrik di sekitar Nabi. Di situ maksudnya. Wa taqdimi anfusihim dunahu, dan mereka menjadi tameng atas diri mereka, maksudnya menjadikan tubuh mereka tameng dari orang yang ingin menjahati Rasulullah, ghairu Abi Lahab, kecuali Abu Lahab. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, tabbat yadahu wa tabb. Kita bahas tentang surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab ini nama lainnya surah Al-Masad. Surah Al-Lahab ini mengisahkan paman Nabi, siapa? Abu Lahab, sampai Allah turunkan surah atas nama beliau, Al-Lahab. Allah, sebenarnya nama asli beliau adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, dan nama kunyahnya Abu Utaibah.
Namun, beliau lebih dikenal dengan Abu Lahab karena wajahnya yang memerah. Abu Lahab lah yang paling banyak menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Allah Ta'ala turunkan satu surah untuk Abu Lahab, untuk membicarakan tentang Abu Lahab. Di sini Ustazah akan membacakan tafsir Al-Quran karya Ibnu Katsir. Ayo buka Al-Qurannya, atau antuna insya Allah semuanya hafal ya surah Al-Lahab. Coba baca sama-sama. Gak usah susah bacakan ya, kita baca dalam hati aja sama-sama. Dari ayat 1 sampai ayat 5. Ayo. Susah bacakan artinya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Nih. Sebab turunnya ayat ini kan kita cerita tentang soal nomor 22 ini. Ustazah jelaskan sebab turunnya ayat surah Al-Lahab. Antuna bisa cari, atau antuna ada buku hadis Bukhari nomor 4972 dan Muslim nomor 208. Sudah baca artinya aja ya. Dari Ibnu Abbas bahwa suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju Bata. Kemudian beliau naik ke bukit seraya berseru, "Wahai sekalian manusia!" Maka orang-orang Quraisy pun berkumpul. Nah, seperti yang soal nomor 20 tadi. Ya kan? Ya ma'syara Quraisyin. Maka orang Quraisy pun berkumpul. Kemudian beliau bertanya, "Bagaimana sekiranya aku mengabarkan kepada kalian bahwa musuh akan segera menyergap kalian? Apakah kalian akan membenarkanku? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Gitu maksudnya. Mereka menjawab, merekanya ini kaum Quraisy menjawab, "Iya." Maka Rasulullah SAW bersabda lagi, "Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian. Sesungguhnya di hadapanku akan ada azab yang pedih." Beliau berkata seperti itu. Akhirnya Abu Lahab pun berkata, "Apakah hanya karena itu kamu mengumpulkan kami? Sungguh celakalah bagimu," kata Abu Lahab. Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Tabbat yada Abi Lahab." Seperti itu. Ayat yang pertama kita lihat, Tabbat yada Abi Lahab, yaitu artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab. Menunjukkan keburukan, bukan doa yang baik untuk Abu Lahab. Sedangkan ayat watab, yaitu sesungguhnya dia akan binasa, menunjukkan kabar berita. Bukan doa lagi itu, watab itu Allah tunjukkan dia akan celaka, dia akan binasa. Kemudian firman Allah yang tabbat yada Abi Lahab, maksudnya adalah sesungguhnya Abu Lahab akan merugi. Amalan yang diusahakannya akan sia-sia. Sedangkan makna
Watab maksudnya adalah kerugian dan kebinasaan yang akan terlaksana. Maksudnya kerugian itu akan terjadi. Allah marah kepada Abu Lahab. Kemudian firman Allah Ta'ala yang ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma kasab itu dimaksud apa yang diusahakan oleh anaknya. Apa yang ia usahakan untuk anaknya, afwan. Kemudian ayat sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Itu kelak Abu Lahab akan mendapat balasan yang jelek dan akan disiksa dengan api yang bergejolak sehingga ia akan terbakar dengan api yang amat panas. Subhanallah. Mengerikan sekali Abu Lahab ini. Karena dia menentang Rasulullah di hadapan seluruh umat kaum Quraisy. Kemudian wamra'atuhu hammalatal hatab. Allah juga menyebutkan istri Abu Lahab yang biasa yang memikul kayu bakar. Maksudnya ini suka menceritakan keburukan-keburukan Rasulullah gitu. Istri Abu Bakar ini bernama Ummu Jamil. Ummu Jamil adalah seorang pembesar wanita Quraisy. Nama asli beliau adalah Arwa bin Harh bin Umayyah. Ummu Jamil ini adalah saudara Abu Sufyan. Dan Ummu Jamil ini punya kelakuan biasa membantu suaminya dalam kekufuran, penentangan dan pembakangan kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu pada hari kiamat Ummu Jamil akan membantu dan menambah siksa Abu Lahab di neraka jahanam. Makanya Allah Ta'ala katakan dalam ayat selanjutnya wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istri Abu Lahab pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali serabut. Fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha hablum mim masad. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Maksudnya di leher Ummu Jamil itu ada sabut dari api neraka. Subhanallah. Ada pula sebagian ulama yang mengatakan masad adalah rantai yang panjangnya 70 hasta. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi jangan kita mau jadi wanita yang pembawa kayu bakar. Jangan kita mau jadi wanita yang menggunjing sana, menggunjing sini, jangan. Karena kalau kita gibah, dosanya seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Bangkai ayam aja kita gak mau makan ya kan? Gimana kita makan bangkai saudara kita sendiri? Alhamdulillah kita udah selesai di soal nomor 22. Ustazah mau ngasih Antuna latihan Imla. Ustazah diktekan, Antuna tulis. Dari soal nomor 20 sampai soal nomor 22. Antuna lihat-lihat dulu tulisannya biar gak salah. Lihat-lihat dulu. Kan udah kelas 9.
Jadi udah bisa lah Ustazah bacakan kalimatnya. Antunnya tulis pakai bahasa Arab, pakai harokatnya. Perhatikan yang mana yang disambung, yang mana yang dipisah gitu. Ustazah kasih 2 menit lagi ya. Udah? Ustazah mulai, Ustazah bacakan. Dah, tutup semua bukunya, tutup catatannya. Ambil kertas selembar. Ambil pulpennya. Udah? Ustazah baca ya. Kalimat pertama. Jangan lihat. Oh, Ustazah ginikan aja. Jangan mencontek, jangan lihat buku ya. Lama. Dengarkan panjang pendeknya ya. Lama jahara sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati balaghal musyrikuna. Lama jahara sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati balaghal musyrikuna. Sekali lagi. Lama jahara sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati balaghal musyrikuna. Nomor 2. Fa'ajma'u mu'minuhum wa kafiruhum ala himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajma'u mu'minuhum wa kafiruhum ala himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Fa'ajma'u mu'minuhum wa kafiruhum ala himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syara Quraisyin. Ya ma'syara Quraisyin. Sekali lagi. Ya ma'syara
Quraisyin. Nomor selanjutnya, la ughni anka minallahi syai'an. La ughni anka minallahi syai'an. Minallaha syai'an, afwan. La ughni anka, afwan Ustazah, kayak baca ikhfa ya kan, angka. La ughni anka minallahi syai'a. Kemudian wa adhiyatil muslimina ma'ahu hatta udhina lahum fil hijrah. Wa adhiyatil muslimina ma'ahu hatta udhina lahum fil hijrati fil hijrati. Sekali lagi, wa adhiyatil muslimina ma'ahu hatta udhina lahum fil hijrati. Dah, itu aja. Diulangin boleh Ustazah ngomongnya, tapi jangan lihat bukunya. Ustazah percaya sama antunna. Allahu a'lam bishawab. Bitaufiq wan najah. Allahu yaftah alaikun. Barakallahu fikunna jami'an. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.